Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat rahmat karunia-Nya pada hari yang berbahagia ini bisa berkumpul dengan Bapak Ibu sekalian. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah dan juga Bapak Ibu guru atas kesempatan yang sudah diberikan. Senang bisa bersilaturahmi kembali dengan ayah bunda semuanya. Apa kabar semuanya? Aduh, kayaknya suaranya belum semangat nih, alhamdulillah, tapi tonnya belum menunjukkan alhamdulillah gitu ya. Apa kabar ayah bunda semuanya? Luar biasa. Baik, tepuk tangan dong untuk ayah bunda semuanya yang luar biasa. Salam kenal ya semuanya. Boleh, ini saya nggak bisa next ini sepertinya. Boleh dibantu ya Ibu. Salam kenal semuanya, saya Sukmadiarti Peranginangin, biasa dipanggil Bu Sukma. Saya domisilinya di Banyumanik. Nah, di atas Bu, jadi masih ngos-ngosan, ini baru sampai. Oke, saya sudah dikaruniai 3 orang putra. Sekarang yang paling besar itu sudah kelas 1 SMA, sudah masuk remaja. Ternyata anak saya sudah anak gadis, itu tanda saya tidak muda lagi. Ya, nggak boleh menolak tua katanya Pak ya. Makanya bajunya pink-pink biar serasa muda. Kemudian anak kedua usia tadi SMA, yang kedua SMP kelas 8. Berarti kelas 2 SMP, dan kemudian yang ketiga adalah kelas 5 SD. Cewek, cowok. Baik, profesi saya sehari-hari sebagai konsultan keluarga, konsultan pernikahan online maupun offline, juga trainer seperti ini, dan juga content creator katanya sekarang ya, udah ada profesi baru namanya content creator. Baik ya teman-teman, kalau mau follow saya bisa ke Instagram kita. Nah, ada edukasi-edukasi yang bisa mungkin diikuti di @sukmadiarti_psikolog ataupun @psikolog_keluarga. Baik ayah bunda semuanya, sudah siap? Sudah siap apa ini? Sudah siap untuk sharing-sharing ya tentang dunia parenting sesuai dengan tema kita hari ini. Apa tadi temanya? Sinergi membangun generasi robbani. Kita awali dengan sebuah kutipan dari HR Bukhari dan Muslim. Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Nah, ya. Jadi setiap kita, kalau kita konteksnya adalah parenting, pengasuhan, maka setiap kita adalah pemimpin bagi anak-anak kita, yang nanti kepemimpinan kita itu akan dipertanggungjawabkan di kemudian hari. Maka pertanyaannya, sudahkah kita menjalankan peran kita dengan baik? Apa perannya gitu ya? Kalau dilanjut dari referensi yang lain, disampaikan oleh Nabi bahwa setiap anak terlahir fitrah. Orang tuanya lah kemudian yang mewarnai apakah dia akan jadi Majusi, Nasrani, atau Yahudi. Pada dasarnya setiap anak kita dilahirkan fitrah baik, pintar, soleh, menyenangkan. Ya kan? Tapi apakah setiap waktu, kemudian berkembangnya waktu, dia tambah besar menjadi SD, sekarang ya menuju SMP dan seterusnya, apakah dia akan tetap menyejukkan hati, tetap terjaga fitrahnya? Nah, itu tergantung dari kepemimpinan kita. Jadi nggak ada tuh anak nakal ya, kita yang melabelnya nakal gitu. Nggak ada anak yang tidak pintar, kita yang bilang mereka tidak pintar. Ya. Nah, maka di sini kita belajar ya ayah bunda semuanya, saling sharing tentang bagaimana supaya kita bisa menjaga fitrah anak kita agar tetap terjaga dalam kebaikan, dalam kesolihan, dalam nilai-nilai ketakwaan. Lanjut. Oke, saya butuh mic lagi. Bu Asmi boleh dibantu? Ya, coba digilir. Apa nih yang menjadi tantangan ayah bunda dalam pengasuhan anak? Dari ayah dulu, coba dicari ayah. Merapat Bu Asmi, merapat. Langsung aja kasih mic-nya.
Kalau dari sisi ayah, wah, biar ibu-ibu juga tahu ya, ayah juga punya tantangan dalam mengasuh anak, nggak hanya ibu-ibu gitu loh. Kalau dari sisi ayah, apa yang menjadi tantangan ayah dalam mengasuh anak? Oh iya, bapaknya udah tarik nafas bu. Iya, jadi nggak hanya anak-anak yang grogi ya Pak, kita juga bisa grogi. Betul? Masih kalau dalam kondisi yang sekarang itu gadget satu hal yang luar biasa dari tantangan pengaturan jam. Kemudian dari gadget itu mereka banyak informasi dan akhirnya punya pola pikir, sikap, karakter yang berbeda. Seperti itu. Dan apa namanya? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah kadang waktu dari kita sendiri untuk interaksi dengan anak juga kurang. Dari segi waktu dan kemudian tantangan gadget, ya Bapak. Kemudian tantangannya bagi Bapak apa dengan waktu dan gadget tersebut? Bikin emosi, bikin merasa bersalah, atau apa tantangannya? Gadget dan semua kadang kalau komunikasi misalnya itu termasuk itu menular ke anak juga. Ya kita akui sendiri kadang sebagai orang tua kita tidak bisa memberikan contoh yang bagus ke kondisi seperti ini, kita bisa mengarahkan anak, tapi kalau kita lihat ternyata jelas ada yang kurang ya. Menurut saya ya contoh-contoh menjadi contoh yang bagus dulu buat anak, saya anak. Dan sekarang saya berusaha for mindfulness, berusaha sadar dari untuk apa yang ada saya lakukan. Kemudian berusaha untuk tidak menjadi budak dari gadget, dan itu nanti bisa mudah-mudahan menjadi contoh yang bagus buat anak. Karena waktu itu sangat tersita dengan gadget, jadi sehingga kita tidak produktif. Demikian juga dengan anak, apalagi mereka kalau pintu masuknya dari situ saja, pintu masuk informasi dari situ saja, maka pola pikirnya akan berkembang. Baik ya, tantangan gadget, kemudian waktu, dan tadi poinnya adalah dari diri sendiri gitu ya, untuk menjadi teladan bagi anak. Baik, tepuk tangan dong untuk Bapak. Satu lagi dari Ibu, Bu Asmi. Kalau ibu-ibu apa ya tantangannya? Apakah sama atau beda? Angkat tangan Bu, angkat tangan. Oh ada, lo sebelahan. Baik, baik. Monggo Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami memiliki 4 anak, kebetulan anak kami yang sekarang ada nomor 3. Nomor 3. Sudah memasuki remaja dan sudah berbaris. Iya. Tantangan yang kami dapatkan saat mengasuh mulai dari yang pertama sampai ke 3 ya, yang pertama di rumah itu adalah anak itu memiliki apa ya, circle kali ya. Jadi dia lebih kadang kalau saya kasih tahu kamu ini, tapi temanku juga kayak gitu. Kalau saya itu nggak boleh, nggak bagus, itu kamu juga nggak apa-apa. Kamu marah, itu kadang-kadang yang kita akhirnya saya sebagai orang tua ini, saya punya akun IG kali ya, saya punya akun TikTok kali ya, saya juga bisa tahu perkembangannya. Karena mereka itu suka marah, tapi kok yang sudah begitu ngomongnya saya nggak ngerti gitu. Pomo. Kayak saya bumi bisa diberi, oh pomo itu ikut-ikutan. Ya sebetulnya kadang-kadang, oh ternyata saya juga harus mulai informasi. Oke, barakallah. Tepuk tangan untuk Ibu ya. Oke, tantangan circle, pergaulan gitu ya. Apalagi udah masuk remaja, dunianya bukan kita lagi gitu ya. Masih TK, umi, bunda, ayah, ya nempel terus kemana-mana. Udah masuk remaja, ya dia sudah fokus ke circle-nya. Jadi kita kadang harus siap mental juga Bu. Kalau anaknya sudah nggak mau diajak-ajak lagi, seperti anak saya. Baik, maka kalau kita sudah tahu apa yang menjadi tantangan kita, selanjutnya kita perlu memahami satu konsep yang dibutuhkan oleh orang tua untuk bisa masuk ke dunia anak seperti yang Bunda sampaikan tadi. Ya, kalau kita ingin masuk ke circle-nya anak, menjadi sahabatnya, karena di fase 7 tahun plus pola parentingnya udah beda dari 0 sampai 7 tahun. Mereka sebagai raja, kata sahabat Ali. Tapi ketika 7 tahun plus sampai 14 tahun, perlakuan kita harus seperti sahabat. Nah, supaya kita bisa masuk menjadi bagian dari sahabat anak, gitu ya, maka kita harus tahu rumusnya apa. Apa itu? Nah, Carl Rogers ini salah satu tokoh psikologi. Dia bilang apa? Belum. Cinta tanpa syarat
syarat adalah kebutuhan dasar manusia sejak ia bayi. Jadi yang dibutuhkan anak apa? Yang dibutuhkan anak adalah cinta tanpa syarat. Kalau ibu cinta tanpa syarat sama anaknya, maka sikap ibu seperti apa yang menunjukkan bahwa ibu itu mencintainya tanpa syarat? Menerima semua kekurangannya. Menerima semua kekurangannya, yes. Apalagi? Apa yang menunjukkan kalau kita itu mencintai anak kita tanpa syarat? Mensupport dia apa yang dia butuhkan. Menerima, mensupport dia tentang apa yang dia butuhkan. Penekanannya di mana? Yang dia butuhkan, bukan yang kita butuhkan. Iya Bu? Halo? Mensupport anak pada yang dia butuhkan, bukan yang kita butuhkan. Oke, maka maknanya dari cinta tanpa syarat itu betul banget Bunda adalah penerimaan. Anak yang diterima apa adanya justru menjadi sosok yang luar biasa. Betapa banyak konflik antara orang tua dan anak karena belum terima. Karena kita belum terima aja anak kita. Apa aja hal-hal yang belum Bapak Ibu terima? Ayo, yang sering diomelin itu biasanya yang belum diterima. Ya, yang sering menjadi perdebatan kita dengan anak gitu ya. Itu adalah poin-poin di mana kita belum menerimanya. Kalau saya dulu pas belajar ilmu penerimaan ini, ya juga berkasus dengan anak gitu ya. Anak saya fobia nasi. Jadi pada masa saya belum terima bahwa dia nggak makan nasi, waduh gitu ya. Yang muncul apa kalau kita belum menerima? Menuntut. Kamu tuh anak Indonesia. Anak Indonesia itu makannya nasi. Kamu ini anak bule berarti ya, bukan anak bule. Makanya akhirnya didoain, ya udah kan nanti kuliahnya di luar negeri aja biar nyambung tuh ya makanannya roti-roti. Tapi ketika pada masa itu saya belum menerima, yang ada emosi. Tiap melihat anak bawaannya emosi, nyebelin aja. Hanya karena satu kekurangannya. Padahal yang lain tuh bagus, badannya bagus, gembul, ya kan? Kalau anak-anak kan kita senang badan gembul, cakep, semuanya gak ada yang salah. Hanya satu, gak makan nasi. Coba dicek Bapak Ibu sekalian juga bagaimana. Dari sekian banyak kelebihan anak, seringkali tanpa sadar kita fokus ke satu kekurangannya. Dan karena itu yang kita fokuskan, yaitu kekurangannya, maka yang terjadi adalah keributan terus nih. Yang diobrolin itu aja. Yang ini area kelebihannya terabaikan. Tapi nggak apa-apa ibu-ibu. Kita perlu menyadarinya saja, karena memang otak manusia cenderung fokus pada hal-hal yang tidak baik. Fitrahnya memang begitu. Makanya ilmu-ilmu yang berkembang saat ini mengajak kita untuk bergeser fokus ke yang sudah baik. Kalau yang difokusin yang sudah baik, gantengnya anak bunda, badannya sehat, maka obrolan kita isinya apa? Positif, pujian, apresiasi, rasa syukur. Tapi kalau ternyata selama ini kita gagal fokusnya kekurangan terus, maka obrolan kita isinya ribut, keluhan, kritikan, komplain, main HP terus. Akhirnya jadi doa, ya udah main HP terus, bunda yang minta kok. Iya enggak Pak? Iya kan? Tanpa sadar kita gagal fokus. Nah cukup disadari dulu aja. Sehingga kalau kita udah sadar, kita pelan-pelan mulai mencari apa hal-hal yang bisa kita syukuri pada anak kita.
Kemarin saya juga baru berdebat nih, berdebat ya sama suami gitu kan. Karena ternyata suami, kan kita LDR nih, setiap pulang suami saya itu ada aja yang dikomplain gitu, masuk rumah burungnya kok belum dikasih makan. Yang tanggung jawab ngurusin burung anak yang tengah. Akhirnya setiap ketemu anak yang tengah bawaannya gelut. Ayah sadar nggak ya? Setiap pulang ayah selalu komplain. Gimana anak ayah bisa, makanya anak ayah nggak betah sama ayah, nggak deket sama ayah. Orang asal ayah pulang, udahlah LDR, asal pulang adanya komplain mulu. Cari ya apa yang bisa ayah puji dari anak ayah. Apanya yang bisa dipuji? Nah, itu dia masalahnya. Itu dia masalahnya. Kita nggak pernah menemukan apa yang jadi kelebihan anak kita. Begitupun dalam hal rumah tangga dengan pasangan. Apanya ibu yang bisa saya puji dari suami saya? Ya Allah. Ya Allah, makanya katanya di neraka tuh banyakan ibu-ibu ya. Ya Bu. Ya Allah, bapaknya sampai meringis. Dan memang begitu, ketutup semuanya ketika kita fokus pada keburukan, maka segala kebaikan luntur. Nah, kalau di sesi konseling pernikahan itu kan udah kita detox nih, udah diterapi. Tadinya apa ya kelebihan suami saya? Setelah diterapi, oh ternyata selama ini dia bertanggung jawab. Dia meluangkan waktu dari jauh tetap mau pulang. Mulai kelihatan Bu kebaikannya setelah hatinya dibersihkan. Maka nanti komplain-komplain termasuk yang tadi ayah bunda sebutkan tentang tantangan itu diterima dulu. Karena ketika kita menerima hatinya jadi lapang. Kalau hati kita lapang, itulah yang membuat kita tuh jadi keinget tuh. Oh, meskipun dia rajin main HP, tapi kalau belajar, kalau sekolah, dia rajin juga. Nggak banyak bolos-bolosnya. Oh, meskipun dia rajin main HP, tapi sholatnya alhamdulillah terjaga. Alhamdulillah meskipun dia rajin main HP, tapi ternyata teman-temannya bagus. Dia bergaul tuh di HP, nobar katanya. Oh, berarti anak saya punya teman. Nah, ya kan? Cari hal-hal yang kemudian bisa kita syukuri dari anak kita. Inilah nanti ayah bunda yang akan memperbaiki relasi kita dengan anak. Karena apa? Obrolannya sudah lagi bukan tentang keluhan kita, tapi sudah bergeser ke hal-hal yang kita syukuri. Lanjut. Nah, apa itu generasi robbani? Lanjut sampai akhir. Generasi robbani adalah generasi yang mengenal Allah, mencintainya dan menjadikannya pusat kehidupan. Jadi ada keseimbangan iman, akhlak, ilmu dan amal, sehingga yang tumbuh adalah spiritual intelligence. Kalau yang sering difokuskan kan intelektual ya, kecerdasan intelektual. Ada juga kecerdasan emosional. Nah, dan juga ada kecerdasan spiritual. Tentu ini yang lebih tinggi. Ya, kecerdasan emosional itu 80% mempengaruhi kesuksesan. Karena kecerdasan emosi nanti akan mempengaruhi kualitas interaksi kita secara sosial. Jadi kalau mau anak kita sukses, sebenarnya bukan di intelektualnya. 10% aja cuman. Tapi justru yang perlu kita latih adalah kecerdasan emosionalnya. Dari mana anak belajar kecerdasan emosi? Dari kita. Dari cara kita mengelola konflik. Misal kita nggak suka nih tadi anak kita kebanyakan main HP, ya kan? Tapi kalau cara kita menyampaikan rasa tidak suka kita itu tepat, maka itu tidak jadi konflik. Tapi kalau cara kita menyampaikan tidak tepat, maka jadi masalah. Poinnya ada pada caranya, cara kita merespon. Ya kan? Cara kita merespon. Oke, nah ayah bunda sekalian, nah jadi maka generasi robbani adalah generasi yang mengenal Tuhannya. Maka dari kecil kita sudah masukkan ke sekolah yang Islami supaya dari kecil anak sudah punya pondasi itu. Tapi lagi-lagi pondasi yang paling kuat tentu tidak cukup hanya dari sekolah aja. Ya kan?
Tapi juga harus juga ada keteladanan tadi kata Bapak. Ada keteladanan juga dari orang tua. Karena yang paling membentuk karakter anak adalah apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, apa yang dia rasakan dari rumah. Basicnya itu di rumah gitu. Itu sebabnya kalau basic di rumah udah kuat, kita nggak perlu khawatir dengan dunia luar. Apakah itu dari medsos, apakah itu dari HP, ataupun itu dari circle pertemanan. Karena kalau di rumah dia merasa aman, dia tidak cari hiburan di luar. Karena saya juga menangani konseling anak, ya. Jadi kan dengar juga nih Bu perspektif anak. Jadi saya banyak belajar sekali. Ya. Anak yang saya tangani kan juga anak yang udah dewasa gitu ya. Ketika saya minta menceritakan masa kecilnya, karena saya fokusnya di konseling pernikahan, jadi ketika ditanya masa kecilnya gimana gitu ya. Dulu saya sering dimarahin. Akhirnya saya lebih senang di luar. Lebih betah di rumah teman, lebih senang nongkrong-nongkrong. Kenapa? Karena ketika pulang ke rumah ada aja komplainan. Apalagi kalau bapak saya Bu ada di rumah. Aduh mending saya nggak usah pulang deh. Karena pasti ada aja yang salah. Nah, jadi bukan circle-nya, tapi respon kita di dalam rumah seperti apa. Ibaratnya circle di luar seburuk apapun, kalau dia nyaman di rumah, dia akan kembali ke rumah gitu kira-kira. Tapi kalau circle-nya udahlah nggak bener, di rumah juga nggak nyaman, anak lari kemana? Kemarin saya baru tangani kasus. Ya adiknya sih, tapi kakaknya udah kena pergaulan bebas, hamil di luar nikah. Nah si adiknya ini kan rodo depresi juga ya. Tapi ketika dia menceritakan kisah tentang keluarganya, orang tuanya keras, mukul, nampar dan lain-lain itu ya, Bu, saya tuh kalau di luar takut banget kehilangan. Maksudnya gini, jadi ketika dia sudah remaja, dia sudah mulai punya daya tarik seksual, ya, tahu ya? Daya tarik seksual tuh udah mulai suka lawan jenis. Kemudian di pertemanan dia kemudian senang sama lawan jenisnya juga merespon dengan baik, memberi kenyamanan, ya, karena dia dari rumah kosong dan teman lawan jenisnya ini memberikan kenyamanan emosional, merasa diterima, dia takut kehilangan. Dan ketika si kawannya ini mau hilang, misalnya mau putus gitu ya, kadang kan ada yang nakal nih, mengancam, kalau kamu nggak mau digituin, kita putus saja. Itu kenapa banyak anak gadis yang akhirnya menyerahkan kehormatannya pada pria. Daripada aku kehilangan kamu yang sudah menjadi bagian dari hidupku, yang memberikan aku kenyamanan selama ini yang tidak aku dapatkan di rumah, aku serahkan asal kau jangan pergi. Itu Bu penyebabnya. Itu penyebabnya. Dan kalau anaknya perempuan maka kuncinya ada di bapak. Bapak ya. Oke, lanjut. Berikutnya tantangan pengasuhan anak. Tadi benar banget, digital informasi, krisis identitas moral pada remaja, pola asuh yang terjebak pada material sukses, dan juga luka pengasuhan orang tua yang belum selesai. Ngulang lagi pola yang sama gitu. Dulu nggak suka sih dikerasin, sekarang kok iyo keras juga. Dulu nggak suka sih dibanding-bandingkan, sekarang kok yang bandingkan juga gitu. Dulu nggak suka sih diabaikan, orang tua terlalu sibuk, sekarang kok ia juga sibuk dan mengabaikan. Dulu nggak suka sih banyak dilarang-larang, dibatasin, diatur-atur, sekarang kok tanpa sadar juga banyak ngatur, banyak membatesin. Nah itu namanya luka pengasuhan. Sesuatu yang dulu kita nggak suka karena belum selesai, belum dipulihkan, maka kita tanpa sadar mengulang pola yang sama. Ya. Nah, gimana kemudian menyiasati arus informasi dari media sosial, Bu?
Apa sih yang kita takutkan dari HP itu apa sih? Bapak, yang ditakutkan apa dari HP-nya, Pak? Semua yang di HP dianggap benar. Oh, semua yang di HP dianggap benar, takut mempengaruhi pola pikir, nggih. Nah, iya. Maka selain pola pikirnya takut kita terdoktrin gitu ya. Oh, kemarin anak saya sempat nyeletuk juga, bener Pak, pola pikir. Yang gadis ini dia bilang, apa? Punya anak susah. Mungkin dia baca novel yang mungkin kekinian ya, child free gitu ya. Punya anak susah, banyak biaya dan lain-lain gitu ya. Masuk juga tuh berarti dia ya ada masuknya berarti karena itu tersebut olehnya. Tapi karena dia ngucap, Pak, ketika dia menyampaikan sesuatu yang kayaknya bertentangan dengan value kita, karena dia cerita, maka jadi bisa masuk pelurusannya gitu loh kira-kira. Maka yang dibangun bagaimana caranya supaya kalau ada yang kayaknya aneh-aneh, anak tuh mau cerita. Sehingga kalau dia cerita nggak usah kaget dong gitu. Justru itu menjadi momen untuk kita meluruskan. Karena memang susah, Bu, nggak bisa difilter, betul ya. Apakah itu dari novel, tontonan, gambar dan lain-lain gitu. Tapi ketika kita tahu, baik yang kita cek gitu ya atau yang dia sebut, tadi masuk lagi ke rumus pertama, terima dulu. Oh, itu yang kamu tangkap dari apa yang kamu baca. Baru diluruskan bahwa Allah Maha Pemberi rezeki, anak itu sudah ada rezekinya gitu ya, dan lain-lain. Nah, kita luruskan kembali. Respon pertama adalah penerimaan. Ya, termasuk kalau remaja, anak remaja mulai nyari-nyari nih yang saru-saru misalnya, anak cowok ya, anak cewek juga kadang kan sama aja, karena sudah fase dia secara seksual itu sudah tumbuh gitu, kan sudah balik. Nah, jadi kalaupun kita ketemu bahwa anak kita ada ke arah situ, nggak usah panik. Bagus itu, bagus apanya, Bu? Maksudnya dia fitrahnya ya sudah muncul gitu loh. Memang sudah fasenya dia ada kecenderungan ke arah seksual. Berarti kan normal gitu loh. Nah, kemudian kalau ketahuan maka baru disitulah kita meluruskan. Kalau kecanduan, kalau keseringan, kalau melihat itu dampaknya bagi kognitif apa, bagi emosional apa, bagi perilaku apa, itu yang kita kemudian obrolkan, bukan kemudian dimatikan ya. Oke, berikutnya Ibu. Nah, maka Bapak Ibu sekalian, setiap anak diciptakan unik. Mereka memiliki kecerdasan, minat, dan cara belajar yang berbeda-beda. Jadi nggak bisa dibandingkan. Anak perempuan bisa jadi jauh lebih tekun, anak laki-laki jauh lebih aktif, ya kan? Kalau kita suruh anak laki-laki kita diem, tolasak banget sih. Itu loh kakakmu tuh tenang, anteng. Nanti dia anteng, kita bingung, Bu. Memang dia fitrahnya lebih aktif secara fisik gitu. Nah, kalau yang perempuan kita suruh aktif banget, nah juga feminimnya nanti jadinya bergeser ya. Nah, padahal sekarang isunya feminim energi untuk yang perempuan. Tapi kalau kita tuntut dia harus jadi macho, mandiri, pekerja keras, nanti repotnya pas udah nikah gitu ya. Maskulin energi ya, suaminya jadi tidak terberdayakan. Nah, banyak kan sekarang wanita-wanita yang alpha woman katanya. Nah, jadi nggak taat lagi sama suami karena tadi terdidik terlalu mandiri. Nah, maka setiap anak diciptakan unik. Nah, tugas kita ini menemukan keunikannya. Maka kalau ingin menemukan keunikan anak, ayah bunda difasilitasi. Apa tuh difasilitasi? Ya disuruh mencoba banyak hal gitu. Mau ikut ekskul, dia minta renang ayo, dia minta futsal boleh, dia mau seni melukis gitu ya. Nah itu.
Nah itu yang berusaha saya terapkan juga di anak yang paling besar itu senangnya di area seni, melukis, menggambar. Mi beli ini, Mi beli cat ini. Aduh ya, tidak murah sama sekali cat-catnya ya. Mintanya yang high pula. Aduh ya. Tapi tadi karena kita ingin anak kita juga tidak hanya gadget aja tadi kan, maka kita juga cari hal-hal yang dia bisa berdaya. Ya tinggal kita kerja kerasnya lebih kan gitu. Jangan kemudian dia udah minta area yang berbeda di luar gadget, tapi kita juga nggak memfasilitasi gitu loh. Giliran dia gadget aja, kita juga komplain, tapi kita nggak kasih solusi. Termasuk area olahraga, badminton, dan area-area lainnya yang bisa diberdayakan untuk anak. Nah dari mencoba itu kita jadi tahu, oh ternyata dia passionnya di sini. Oh yang kedua di sini, yang ketiga di situ. Dan kemudian dioptimalkan sesuai dengan kelebihannya masing-masing. Kadang ada anak yang memang passionnya di akademis, ada yang di olahraga, ada yang di sosial, ada yang di seni. Nggak semua anak suka berorganisasi, tapi anak saya yang nomor ini suka bu, gitu. Nggak semua anak suka masuk paskibra, tapi ada anak yang mau masuk paskibra. Nah maka sesuaikan aja gitu, jangan dituntut untuk semua area dia harus bisa, nggak bisa dong gitu loh. Ya, nah maka kita yang menemukan apa yang menjadi area keunggulan tiap anak. Lanjut. Oke, maka apa saja peran orang tua dalam mendidik anak? Yang pertama, kenali potensi anak. Jadi tugas orang tua menjadi observer, pengamat. Ya, menjadi pengamat apa yang menjadi keunggulan anak. Oke? Coba ayah bunda jawab, apa hal yang dilakukan anak yang membuatnya paling bersinar? Apa yang paling disukai anak dari ayah bunda? Ibu tahu apa yang menjadi keunggulan anaknya? Kalau anak nomor 1 tuh nurut sih bu sama Alhamdulillah. Nomor 2 suka bola, itu kelihatan. Oh suka bola, oh ya. Satu main dia lebih semangat. Oke ya, tahu ya. Yang satu nurut ya, yang satu sukanya bola. Kalau bunda? Kalau anak saya yang pertama susah bersosialisasi. Cuma kalau yang kedua padahal cewek tapi sering sosialisasi. Sering main keluar. Oh sering main keluar. Kalau yang pertama? Lebih di rumah. Lebih di rumah. Apa? Kalau di rumah apa yang jadi keunggulannya? Yang satu suka sosialisasi nih. Yang pendiam kan juga punya kelebihan. Main game. Main game. Nah, ya. Game apa yang paling disukai? Mobile Legend, ya kan? Area yang lain apa ayo? Yang kedua suka olahraga. Oke ya. Jadi ayah bunda temukan ya. Nah ini yang perlu kita kenali. Sehingga kalau kita bisa mengenalinya, kita bisa memfasilitasi lebih lagi. Dan tadi kalau sudah tahu keunggulan anaknya, diapresiasi. Nah itu tadi area yang perlu kita geser tadi ya. Dari keluhan ke pujian. Dari hal-hal yang selama ini kita keluhkan ke hal-hal yang kita puji. Nah maka tadi temukan dulu nih apa yang menjadi sesuatu yang mudah dia lakukan, yang senang dia lakukan, yang menjadi passionnya. Nah itu yang kita sering recall, kita sering ungkapkan. Bunda senang banget kamu anak yang nurut. Nah walaupun belum nurut-nurut amat, tapi karena kita ingin dia jadi anak yang nurut, maka kita sebutkan. Loh itu ilmu manifestasi loh bu, bukan karang-karangan. Kan belum nurut bu, kok dipuji? Justru karena belum nurut dipuji. Karena ketika kita memuji, perasaan kita lapang. Karena perasaan kita lapang, anak jadi senang. Karena anak jadi senang, dia jadi nurut. Nah itu ilmunya itu. Kenapa kita suruh bersyukur itu kan itu. Karena ketika kita bersyukur, hati kita yang lapang. Kalau kita hatinya lapang, ketika berinteraksi dengan anak jadi senang.
Ketika anak merasa ibunya senang padanya, dia pun jadi senang. Ketika dia mempunyai hati yang senang, maka dia juga beraktivitas tuh dengan lapang hati. Kalau disuruh sholat tuh ya udah, jadinya bukan karena terpaksa, tapi karena senang gitu. Nah, jadi bukan dengan ancaman, tapi dengan pujian justru. Oke, lanjut. Nah, ini ya dalam Quran surat Al-Isra ayat 84, setiap orang berbuat sesuai dengan pembawaannya masing-masing, keunikannya masing-masing. Ya, ada satu yang saya dapatkan dari sesi-sesi konseling bersama siswa di Bina Amal gitu kan. Karena saya konselor sekolah, ayah bunda. Jadi ketika sesi konseling itu yang paling banyak belajar tuh justru saya. Kan saya jadi orang tua, jadi tahu sudut pandang anak yang dulu sebelum saya konseling hanya tahu sudut pandang orang tua aja. Sudut pandang anak nggak tahu. Jadi suatu hari yang saya tangani itu bilang, apa ganjelannya kalau di rumah gimana ayah bunda? Aku tuh sering dibanding-bandingkan. Emang rasanya gimana kalau dibandingkan gitu ya? Ya sedih, ya sebel. Membandingkan artinya kita tidak menerima anak kita, ya kan? Belum menerima gitu, sisi yang kita bandingkan itu kita belum menerima. Maka anak yang merasa tidak diterima, perasaannya jadi kecewa, sedih, sakit hati. Dan ketika dia merasa sedih, kecewa, sakit hati, justru dia tidak melakukan apa yang kita inginkan dalam proses membandingkan tadi. Oh, aha, dapat insight sayanya. Berarti kalau ingin memotivasi anak, bukan dengan membandingkan. Ya, ada mindset di orang tua gini, Bu, saya juga dulu begitu, gitu ya, makanya senang karena belajar. Jadi dulu saya berpikirnya ketika saya bandingkan dia, gitu ya, dengan temennya atau dengan adik kakaknya, gitu ya, berharap dia termotivasi, ya kan, dengan orang yang kita bandingkan tersebut. Tengok tuh kakak mau belajar lah kayak kakak tuh tekun, abang juga lah belajar tekun, biar pintar kayak kakak. Atau kayak temennya tuh loh bang, itu temennya udah hafal berapa surat, abang belum. Ya Allah bang, abang belum sertifikasi terus. Udah kelas berapa ini abang? Yang lain sudah pada wisuda, abang belum. Gitu ya. Tapi apa yang terjadi? Tidak termotivasi. Gagal total, tidak mempan, bukan itu caranya ternyata, gitu ya. Karena setelah konseling, oh tidak termotivasi sama sekali ternyata versi anak-anak. Sudut pandang orang tua membandingkan akan membuat anak termotivasi, itu sudut pandang kita. Tapi kan kita perlu tahu sudut pandang anak termotivasi kagak, gitu ya. Ternyata ketika dicek tidak. Maka membandingkan tidak masuk lagi dalam list cara untuk memotivasi. Gak masuk ya. Terus caranya apa? Caranya tadi unconditional love, cinta tanpa syarat. Menerima dia seapa adanya saat ini. Ada namanya growth mindset, mindset tumbuh. Jadi mindset tumbuh itu mengajarkan kita bahwa kalau saat ini dia nggak bisa, dia belum mencapai apa yang kita inginkan, bukan berarti selamanya dia nggak bisa. Bahwa dengan dia mengubah caranya, memperbaiki usahanya, maka di kemudian hari anak kita tuh bisa gitu. Nah itu growth mindset. Nah itu perlu ditanam ke diri orang tua dan termasuk kita menanam ke anak. Caranya apa? Caranya lagi-lagi lewat pujian. Pujian yang bagaimana, kan gitu ya. Pujian yang bagaimana Bu, yang bisa membuat anak termotivasi dan dia memiliki pola pikir tumbuh. Ternyata yang dipuji bukan hasil. Lah apanya yang mau dipuji? Sama kayak suami saya tadi, apanya yang mau dipuji gitu ya. Anak-anak kawan ayah semuanya berprestasi. Kalau kumpul pertemanan,
ada yang bisa mereka ceritakan. Ayah mau nyeritain apa? Ini kasihan juga ayahnya ya. Ya karena selalu fokus pada kekurangan. Barulah saya ceritakan karena saya menangani anak-anak juga. Ayah, betapa banyak orang yang Umi tangani ini, yang dewasa-dewasa nih ya, di masa dewasanya, yang mereka itu dari awal kehidupannya ranking terus. Dan masa depannya gimana yang ditangani? Bermasalah gitu. Jadi bukan berarti ketika anak kita berprestasi terus kemudian menjamin masa depannya jadi sehebat itu, enggak. Karena tadi berprestasinya dalam tekanan, bukan dia memang seneng gitu lah. Sehingga di masa dewasa ketika dia sudah merasa dirinya mandiri, dia suka-sukanya gitu loh. Mulai masuk kuliah tuh kan udah mulai suka-suka dia gitu. Udah bebas dari mama papanya, maka dia jadi kayak balas dendam gitu loh. Nah, karena apa? Karena dituntut. Bukan belajar karena dia memang senang, tapi karena dituntut. Maka lagi-lagi ya cari yang bisa disyukuri gitu. Ya, dan berprestasi juga tentu bagus sekali gitu kan, karena intelektualnya juga berkembang. Tapi lagi-lagi tadi kita perlu seimbangkan dengan kecerdasan emosional dan juga spiritualnya. Lanjut. Yang kedua, membangun kepercayaan diri anak. Untuk menciptakan generasi robbani, kita perlu menunjukkan respon penerimaan pada anak. Bahwa mama, papa, ayah, bunda senang banget punya anak seperti kamu. Fokus pada kekuatan bukan kelemahan, strength based parenting. Fokus pada kekuatannya itu yang kita perbesar. Kalau dia anaknya tekun, maka ucapkan itu, bunda senang banget kamu anak yang tekun, kamu tuh detail banget. Kemudian beri apresiasi pada usaha. Tadi betul ya, pujiannya berfokus pada usaha bukan hasil. Kalau tadi mau anaknya growth mindset, bahwa kalau dia saat ini belum bisa bukan berarti selamanya dia nggak bisa. Itu karena kita mujinya pada usahanya bukan pada hasil. Kalau mujinya pada hasil, itu namanya fixed mindset. Fixed mindset itu apa? Kalau saat ini saya nggak bisa, memang saya nggak bisa seterusnya. Begitupun kalau kita menilai anak kita, bu anak saya nggak pintar matematika, ya udah saya nggak fasilitasi dia matematika. Nah itu kita fixed mindset. Nah begitupun anak kita. Maka kalau kita ingin dia punya growth mindset, yang kita puji usahanya. Misal dia suka bola tadi ya, bunda senang banget kamu senang, rajin berlatih. Pada usahanya, usahanya apa? Rajin, tekun, ya kan? Nah, jadi fokusnya di usaha. Jadi kalau kita apresiasi usahanya, dia tahu ketika dia memperbaiki usaha, maka dia bisa memperbaiki hasil, gitu loh. Kenapa banyak anak yang nggak mau mencoba? Karena tadi dia terbiasa dipuji hasilnya, dia takut bu, aduh kayaknya itu saya nggak mampu deh yang itu, nggak ikut karena nanti kalau saya ikut, saya nggak berhasil, image saya berubah. Tadinya anak pintar jadi nggak pintar nih kalau saya gagal di lomba itu. Nah itu akibat dari kita salah pujian, karena kita terfokus pada hasil. Maka apapun hasil anak-anak kita, ayah bunda tetap diapresiasi, disyukuri, cari hal yang bisa kita syukuri. Lanjut, libatkan anak dalam pengambilan keputusan sebelumnya. Jadi kalau mau anak percaya diri, dia perlu dikasih kesempatan untuk memilih, mengambil keputusannya sendiri. Mulai dari kecil-kecil aja, milih mainan, milih baju, mau jalan-jalan kemana, mau liburan kemana, ya, mau ekskul apa, mau sekolah di mana. Bukan berarti dia pengambil keputusannya, ya, tapi dilibatkan. Poinnya adalah dilibatkan. Bunda ingin kamu SMP-nya masuk ke SMP IT Bina Amal.
Bagaimana menurut kamu, Nak? Bunda ingin nilai-nilai yang sudah kamu dapatkan selama di SD bisa diteruskan. Budayanya sama, value-nya sama, dan Bunda merasa senang. Nah, bagaimana menurut kamu? Nah, jadi dilibatkan. Kalaupun kemudian ada pertentangan, nggak mau gitu. Nah, respon pertama apa? Kalau ada perbedaan pendapat dengan anak, respon pertama tadi apa, Bu? Menerima. Gak boleh, pokoknya Umi sudah daftarkan. Nah, saya pernah dimarahin tuh sama anak saya. Ada acara TPQ Ramadan depan rumah kan, Bu, gitu ya. Nanti Ramadan TPQ ya, gitu ya. Gak mau, Umi udah daftarkan. Umi kok nggak tanya anaknya dulu, main daftar-daftar aja. Kalau anak kita udah gede, dia udah bisa protes. Jadi jangan heran, jangan kemudian kita, anak saya kok bantah. Dia pinter, bukan bantah. Karena dia sudah punya sudut pandang yang berbeda, udah kritis gitu loh. Jadi bukan sedang membantah. Nah, maka dari situ kan kita belajar. Oh, berarti anak saya mau dilibatkan dalam pengambilan keputusan. Walaupun ujung-ujungnya tetap dia akan harus ikut gitu ya. Tapi ada perasaan yang lapang di hatinya karena di awal sudah dilibatkan. Ini yang kemudian membentuk anak jadi mau terbuka pada orang tua. Nah, anak saya yang gede tadi itu, setelah saya mengubah cara-cara komunikasinya seperti penerimaan ini, nah sekarang setiap pulang sekolah udah terbuka. Pulang sekolah ya udah nyari uminya, Umi tadi di sekolah begini. Udah jadi mau terbuka dan mau cerita. Kenapa? Karena uminya sudah berubah. Apanya yang berubah? Berubah wujudnya. Berubah apanya, Bu? Berubah pola pikir dan cara meresponnya. 90% itu ditentukan oleh cara kita merespon, bukan masalahnya. Masalah itu hanya 10%, 90%-nya cara kita merespon masalah. Jadi kalau cara kita merespon kekurangan-kekurangan anak kita belum tepat, masih menolak ya, maka masih bermasalah tuh. Tapi ketika kita sudah menunjukkan respon penerimaan, nah inilah yang kemudian menjadi jalan perubahan anak dengan smooth gitu. Dan ini ada hasil penelitiannya ya. Jadi di sebuah buku yang saya baca, penelitiannya menunjukkan bahwa ternyata dari pakar kognitif gitu ya, yang meneliti tentang kinerja otak itu, ayah bunda, bahwa ketika kita komunikasi dengan siapa aja, dengan pasangan, dengan anak, dengan siapapun, ketika respon pertama kita menunjukkan penolakan, bunda nggak setuju, kamu salah, nggak boleh. Ketika respon pertama kita menunjukkan penolakan, maka ternyata kognitif otak kita itu nutup. Maka pesan-pesan berikutnya nggak masuk lagi. Kita ceramahi panjang kali lebar udah nggak masuk, karena respon pertama kita udah nolak, ketutup. Tapi ketika respon pertama kita adalah menunjukkan penerimaan, bener juga ya ayah, pendapat ayah, misal istri ke suami, walaupun beda pendapat nih, begitupun ke anak. Oh iya, kamu maunya itu ya, oh kamu suka bagian itu ya, iya bunda setuju, benar juga yang kamu bilang. Respon penerimaan akan membuat otak tetap membuka, reseptif. Dan kalau dia reseptif, maka dia siap mendengar pesan-pesan berikutnya. Nah, jadi kalau kita beda pendapat dengan anak ataupun dengan pasangan, iyain dulu gitu kira-kira. Terima dulu, setujuin dulu, baru belok. Baru belok, tetap ada musyawarahnya, nggak saklek gitu loh. Iya ya, benar juga pendapat ayah, pendapat abi. Tapi bagaimana kalau gini, Bi? Nah, gitu loh kira-kira. Jadi beloknya smooth gitu.
Ya, baik, lanjut. Yang ketiga adalah mengembangkan kemampuan komunikasi. Nanti habis baterai. Komunikasi empatik. Apa itu? Yang pertama, mendengar. Ayah bunda kunci dalam berkomunikasi dengan anak bukan kita banyak bicara, tapi justru yang diperbanyak adalah banyak mendengar. Cara membuat seseorang merasa dicintai, dengarkan. Nah, kita kan pengen membuat anak kita merasa dekat, merasa dicintai oleh kita, maka yang kita lakukan bukan banyak nasihati, justru yang diperbanyak adalah mendengarnya. Tapi mendengar yang bagaimana? Nah, di sini ada namanya mendengar untuk memahami, bukan mendengar untuk menjawab. Bunda, aku tadi dibully sama temanku. Jawabnya apa? Nah, ayo jawab apa? Iya ya, kenapa? Ceritanya gimana? Mendengar untuk memahami, ya. Jadi mendengar untuk memahami, respon kita menunjukkan penasaran. Oh iya, gimana kejadiannya? Apa rasanya tadi dibully teman? Ya kan? Berusaha memahami apa perasaan anak, apa yang terjadi, apa kondisinya. Aku tuh sedih kok temanku ngejek-ngejek ya. Kalau respon kita menjawab, siapa nama temennya? Di mana rumahnya? Gurunya siapa? Biar mama datangin nih. Besok mama datang ke sekolah ya. Kira-kira besok anaknya mau nggak curhat lagi ke mama? Hah? Takut. Sebenarnya anak curhat cerita itu maunya apa sih? Maunya dipahami. Sama kayak ibu-ibu kalau curhat ke bapak-bapak gimana, Bu? Ya? Baru curhat, Pak, anakmu tadi gini loh, Pak. Ya harusnya bunda itu lebih sabar. Emosi kita belum selesai curhat, si bapak udah kasih solusi. Pak, ada bapak-bapak nggak? Yang dibutuhkan istri dipahami, didengarkan dulu. Aku tuh lagi sebel sama anak kita loh, Pak, tadi bunda begini dan begitu. Respon yang diharapkan istri apa, Bu? Nah, ibu ini apa, Bu? Kalau lagi curhat tentang anaknya, pengennya suami ngeresponnya gimana? Kasih solusi. Kasih solusi. Belum masuk, belum ibu sejati nih. Kasih solusi. Apalagi? Minimal didengarkan tapi tidak disambi dengan kegiatan lain. Didengarkan dan tidak disambi dengan kegiatan lain. Ibu yang sudah senyum-senyum, apa, Bu? Pengennya kalau curhat tuh diapain sama suaminya? Atau nggak pernah curhat ya, Pak? Didengarkan. Enggak, Ibu, apa? Divalidasi emosi. Contohnya divalidasi itu apa, Bu? Oh iya, kesel ya. Nah, bapak-bapak sudah dengar? Sudah dengar belum, Pak? Ya, menunjukkan respon penerimaan lagi, gitu. Oh, bunda sebel ya. Bunda capek ya ngadepin anak-anak kita ya. Nah, ketika divalidasi, orang yang sedang curhat jadi merasa diterima gitu loh. Karena rumusnya tadi diterima. Jadi ketika kita validasi, mama kesel ya. Mamanya jadi tenang. Ketika mama tenang, mama sudah dapat solusinya. Sudah tahu sebenarnya solusinya apa. Ya kan? Hanya butuh ditenangkan. Nah, kalau suami saya bilang begitu, lah terus solusinya apa? Masa cuma divalidasi emang selesai masalahnya? Bapak-bapak ya. Karena sebenarnya sudah tahu solusinya. Kalau dia mampu pasti sudah dikerjakan. Karena belum mampu, makanya masih curhat kan gitu ya. Nah, ketika curhatannya divalidasi, didengarkan, dia tenang, jadi lebih berani untuk action yang lebih besar ke depan. Begitupun anak kita ya bunda ya. Nah, jadi ketika dia divalidasi perasaannya yang sedih, yang takut, yang marah,
maka dia akan terdorong untuk jadi lebih hebat ke depan. Oke, nah gunakan iMessage. iMessage beda dengan YouMessage. Kamu tuh kok main HP terus sih? Kamu mau jadi apa? Kamu tahu nggak tugas kamu sebagai anak apa? Hah? Kamu tuh anak yang paling besar. YouMessage. Gimana rasanya? Gimana rasanya ketika ngobrolnya YouMessage? Yang mendengar aja gimana rasanya? Sebel, tertekan, takut, ya. Kita pengennya dia berhenti main HP, tapi ketika kita pakai YouMessage, dia makin sebel dan lari lagi ke HP. Karena pengalihan sebelnya kan ke HP. Nah, bedakan dengan iMessage. Bunda itu khawatir, apalagi sambil diusap-usap gini nih. Bunda tuh khawatir banget. Ini lagi masanya ujian. Bunda inginnya, ya kamu tetap meluangkan waktu untuk belajar. Bunda sedih banget kalau kamu tuh lagi ngambek banting-banting barang. Bunda takut kamu terluka. Bunda inginnya kamu tuh lebih tenang ya. Kalaupun kamu marah boleh, marah-marah nggak boleh. Yang tenang ya nak. Apa rasanya? Bahasanya ibu peri banget. Bahasanya Peri banget. Ibu peri ya. Nah, itulah bedanya YouMessage dengan iMessage. Dan untuk bisa menggunakan iMessage ada rumusnya lagi. nanti dikira ibu masuk campur apa gitu. Kok ibuku berbeda ya? Nah justru karena berbeda itu dia jadi berubah. Kan tadi rumusnya 90% ada perubahan pada respon kita. Ya kan? Kuncinya perubahan pada respon kita. Oke, dan untuk bisa iMessage seperti Ibu Peri tadi harus ayo tenang, tenang ya. Tapi iMessage juga membantu kita tenang juga, karena kita fokusnya ke diri, bukan ke dia, tapi ke diri. Bunda tuh sedih banget sampai bercucuran air mata, nggak apa-apa, fokusnya ke diri. Lanjut. Yang keempat, membuat anak merasa dicintai. Bapak, Ibu, betapa banyak permasalahan di luar sana. Tadi kita sudah sebutkan ya, tantangan dari HP, tantangan dari pergaulan, macam-macam. Itu kenapa mereka jadi tidak baik-baik saja? Karena mereka tidak merasa dicintai. Sama, banyak permasalahan di pernikahan terjadi kenapa? Bukan karena kita nggak cinta sama pasangan, bukan karena kita nggak cinta sama anak, tapi mereka tidak merasa dicintai. Itu masalahnya. Kita jelas mencintai anak kita, jelas menyayangi pasangan kita. Persoalannya, dia merasa kagak. Karena dia tidak merasa tadi ya, dengan cara-cara respon kita yang sebelumnya masih keliru, anak tidak merasa dicintai. Akhirnya muncul permasalahan-permasalahan yang tidak kita inginkan atau yang kita takutkan. Maka buatlah anak merasa dicintai. Caranya, cari apa bahasa cinta yang dominan pada anak. Cari apa bahasa dominan pada pasangan. Cari apa bahasa dominan pada diri kita sendiri. Yang di atas, ayah bunda dominan pada wanita, istri, anak perempuan dominan di atas. Apa itu? Sukanya dipeluk, digendong, dicium, diusep-usep, dibelai. Jadi kalau bapak-bapak menghadapi istri yang lagi tantrum, kenapa menghadapi istrinya tantrum? Sering ya Pak. Yang dibutuhkan istri dipeluk. Tenang ya bunda, udah nggak usah diceramahi dulu ya kan. Dipeluk dulu aja, tenang ya bunda, diusap-usap. Cukup diam dan usap-usap itu sudah bermakna sekali gitu. Nah, jadi mendekat bukan menjauh.
Ya, tapi lihat situasi juga, kalau lagi panas jaga jarak dulu dong. Bahaya nanti dicubitin. Kemudian hadiah. Nah, wanita suka dinafkahi, memang itu fitrahnya, bukan matre ya Bu ya, tapi memang itu keamanan psikisnya. Dan yang ketiga, suka waktu yang berkualitas. Ngobrol. Inti dari waktu berkualitas adalah ngobrol. Ya. Ngobrol itu tadi intinya apa? Ngobrol intinya apa? Mendengar atau bicara? Mendengar. Maka bapak-bapak kalau ingin membuat istrinya merasa dicintai, dengar. Jadi nggak harus bingung topiknya apa ya yang mau dibahas nanti. Istri sudah punya banyak topik. Ya. Kebanyakan topiknya, udah nggak usah bingung Pak. Cukup ditanya sedikit nanti udah banjir tuh 20.000 katanya. Iya Bu. Ya, nah kemudian yang di bawah adalah bahasa cinta dominan pada pria, suami, ataupun anak laki-laki. Apa itu? Suka dipuji, diakui. Karena bapak-bapak itu fitrahnya adalah hero, pahlawan keluarga. Maka ketika dia dipuji bahwa bapak adalah bapak yang soleh, bapak yang bertanggung jawab, bapak yang pekerja keras, bapak yang penuh cinta, maka hero-nya merasa terberdayakan. Dan dia akan semakin bersemangat lagi untuk memberikan yang terbaik buat keluarga. Tapi kalau seringnya kita ngeluh ya, apa aku gagal ya membahagiakan istriku? Ya Pak ya. Oke, jadi butuh kata-kata afirmasi, termasuk anak laki-laki. Walaupun semua anak tadi suka dipuji, tapi ada kebutuhan dominan pada pria. Kenapa? Karena mereka pemimpin. Sukanya dipuji, sukanya diakui keberadaannya, sukanya diapresiasi. Jadi bagi ibu-ibu yang masih gengsi, halo, muji-muji bapaknya, nah mulai dilatih, diekspresikan. Nah kemarin tuh di sesi konseling begini, ibu silahkan ucapkan 3-4 hal yang ibu syukuri dari pasangan ibu. Dia sebutin tuh, baru dia mikir nih kan, A, B, C, D, E. Bagaimana Bapak perasaannya dengan ungkapan istri? Terpesona bapaknya. Saya nggak pernah dengar, nggak pernah istrinya, nggak pernah menyebutkan, Bu, saya mujinya di belakang layar. Maksudnya kalau ke orang-orang dia puji si anaknya, dia puji si istrinya, suaminya gitu ya. Tapi kepada orangnya enggak gitu loh. Ada anak juga yang saya tangani begitu nih, yang udah dewasa-dewasa gitu ya. Umi saya tuh nggak pernah puji. Walaupun saya pernah dengar bunda muji saya di luar, tapi ke saya enggak. Nah ini satu problem. Pernah saya menangani kasus anak yang narkobaan. Ketika ditanya pada ibunya, si anak kan pengennya dipuji nih usaha-usahanya. Ketika ditanya pada ibunya, ibu puji ya anaknya, Bu. Nah ini ada keyakinan yang keliru. Bu, kalau anak dipuji, nanti anak saya jadi cepat puas Bu. Nanti anak saya jadi nggak berkembang. Nanti anak saya jadi nggak maju. Makanya saya nggak pernah puji. Nah, sedangkan dari versi anak, saya udah mencapai ini, saya udah berubah begini, saya sudah menjadi ini. Ibu kok nuntut terus? Gak pernah nih pencapaian-pencapaian itu diapresiasi. Nah, jadi ada haus ya, haus cinta. Nah, jadi itu keyakinan yang keliru ya Bapak Ibu ya. Justru di Islam kan udah diajarin siapa yang bersyukur, ditambah lagi nikmatnya. Justru ketika kita bisa memuji anak kita atas pencapaian dan usahanya, dia justru semakin terdorong berkembang. Dia ada energinya gitu. Kalau dipuji rasanya apa Bu? Senang. Nah energi senang ini kan tinggi. Nah maka dia justru malah jadi lebih baik ke depan. Tapi kalau dituntut, oke, kamu udah juara 1, besok juara 1 nasional ya, apa rasanya? Tertekan. Jadi dia mencapai prestasinya bukan karena senang, beda. Dia tetap berprestasi, yang satu berprestasi karena senang, yang satu berprestasi karena tertekan. Ini terjadi pada kasus yang di Bandung. Seorang ibu yang membunuh 3 orang anaknya. Kenapa? Ya itu tadi, dituntut terus.
Jadi berprestasinya bukan karena dia senang, tapi karena dia tertekan. Oke, nah jadi tetap anak kita dorong berprestasi, tapi tadi landasannya senang, bukan karena takut ataupun tertekan. Lanjut, membangun sinergi dengan pihak sekolah, ya. Jadi ini juga karena kita berada di lingkungan sekolah, tentu kita perlu bekerja sama, ya. Komunikasi yang positif dengan Bapak Ibu guru, ikut aktif seperti ini program-program yang diadakan sekolah, ya kan? Kemudian menghargai peran masing-masing dan memberi kepercayaan. Jadi kalau anak sudah kita titipkan di sekolah, artinya dari awal kita sudah percaya. Kalaupun ada kurang-kurangnya di sekolah, nah di situ kita perlu lebih lapang untuk saling berkompromi. Dalam artian tadi menerima, bukan menuntut. Ya, harusnya kan pihak sekolah, nah itu menuntut, ya kan? Nah, kalau menerima, oke, ada kejadian begini, bagaimana ya Bu? Nah, jadi open gitu. Bagaimana ya Bu, apa yang bisa saya lakukan sebagai orang tua di rumah, apa yang bisa sekolah lakukan di area sekolah. Nah, jadi open. Nah, jadi komunikasinya sehat, nah, sehingga anak juga bisa lebih berkah begitu ya. Nah, kalau kita konflik sama guru ataupun sekolah kan jadi nggak berkah juga bagi perkembangan anak. Berikutnya, dan yang keenam adalah memulihkan luka pengasuhan orang tua. Ada konsep namanya Ho'oponopono, ini istilah dari Hawaii dari Profesor Hewlett. Jadi ini untuk memulihkan kondisi psikis kita. Bisa dipakai untuk diri sendiri, bisa dipakai untuk komunikasi memperbaiki dengan anak, bisa dipakai juga untuk ke pasangan. Jadi ada formatnya. Pertama apa? Kalau di Islam disebut konsep taubat. Dan begitu pun kalau kita ingin memulihkan luka pengasuhan kita ke orang tua, juga kita bisa pakai ini. Ayah, Bunda, I'm sorry. Aku menyesal belum jadi anak yang baik. Dulu sering membangkang, dulu sering melawan, dulu belum bisa mewujudkan cita-cita ayah Bunda misalnya. Maafin aku ya. Kalau mungkin ada bagian dari diriku yang belum seperti harapan ayah Bunda di masa lalu. Dan aku juga memaafkan ayah Bunda. Terima kasih ya sudah melahirkanku ke dunia. Terima kasih sudah membesarkanku, menyekolahkanku, mendidikku meski tidak sempurna. Aku menyayangimu. Itu cara untuk kita pulih dari luka pengasuhan, yakni memaafkan orang tua. Dan cara memaafkan beda dengan melupakan. Melupakan itu ditekan, tambah ingat-ingat. Memaafkan, kita ingat, lalu kita maafkan, maka udah nggak keinget-inget lagi. Kalaupun keinget, udah nggak sakit lagi. Nah, itu beda melupakan dengan memaafkan. Maka kalaupun teringat dengan perilaku anak yang menyesakkan dada, justru saat teringat itulah kita melakukan pemaafan. Karena yang mau dimaafkan ya rasa sakitnya. Jadi rasa sakitnya itu harus hadir dulu gitu. Itu kenapa kalau mau sehat mental, ketika lagi nggak baik-baik aja, izinkan. Maka tadi ketika istri sedang curhat pada suami, dia sedang mengeluarkan. Biarin aja dulu sampai kemudian jadi tenang dengan respon penerimaan. Begitupun kita ke diri kita. Kalau kita lagi sebel ke pasangan, sebel ke anak, kita nangis, sedih, wajar nggak? Maka izinkan. Nah, rasa sedih itu diizinkan, diterima, bukan ditolak. Nggak boleh sedih gitu aja kok sedih. Nah, ke anak jangan gitu lagi. Dia tantrum, dia nangis, atau dia lagi marah-marah, izinkan dulu biar habis dulu. Yang penting dia yang penting dia tidak membahayakan. Kalaupun mungkin ada keluar statement yang kasar, karena dia lagi marah aja. Bukan dia memang orangnya pemarah. Karena dia lagi marah, bukan pemarah. Maka kalau kita tahu ada orang yang lagi marah, kasih ruang dulu. Jangan dijawab-jawab gitu. Ya, pernah ada dalam sesi konseling itu suaminya bilang, aku tuh berharap kalau aku tuh marah-marah Bu, istriku tuh diam aja, dengerin dulu, nanti aku diam sendiri. Nah gitu kira-kira. Tapi istri nggak terima dong dimarahi. Nah inilah yang kemudian cara meresponnya belum tepat, yang terjadi malah marah-marah dan ribut. Nah begitupun ke anak, ketika kita berdebat dengan anak beda pendapat, jangan dilawani gitu.
kasih ruang dulu. Nanti kalau kita mau meluruskan perbuatannya ketika sudah tenang. Oke, Ibu boleh hidupkan musiknya. Ada dibagi surat tadi? Surat, kertas. Ada pulpen, ada kertas. Lampunya boleh diredupkan dikit, Bapak. Ke depan. Nah. Jangan terlalu gelap, nggak kelihatan kertasnya. Udah cukup. Bisa musiknya, Ibu? Oke, baik, saat ini kita ambil sesi untuk menuliskan surat. Sebelum menulis surat berarti kita ke diri sendiri dulu ya. Oke, boleh lebih diredupkan lagi Pak, redupkan lagi, nanti pas sesi menulis surat baru agak terang. Berapa ya? Diredupkan, redupkan. Ya oke. Lagi Pak. Oke, cukup. Oke, Ayah Bunda, kertasnya digeser dulu. Sekarang fokus ke diri sendiri, pejamkan mata. Diperbesar dikit boleh musiknya. Oke, cukup. Tarik nafas yang panjang. Buang pelan-pelan lewat mulut. Tarik nafas lebih dalam. Buang pelan-pelan lewat mulut. Kecilin dikit Ibu, kekencengan. Lagi. Dah. Oke, pada saat menarik nafas, rasakan ya cinta kasih Allah masuk ke dalam tubuhnya. Rasakan bahwa kita dekat dengan Allah. Allah hadir bersama kita. Hadirkan rasa butuhnya pada Allah, karena kita tahu kita lemah, kita nggak berdaya dalam mengasuh anak, menjalankan peran, tanggung jawab. Allah suka kalau kita merasa butuh kepadanya. Maka hadirkan rasa butuh itu. Istighfar 3 kali, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Baca ta'awuz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Niatkan ya Bapak Ibu ya, berdamai dengan dirinya sendiri dan apapun yang pernah terjadi di hidupnya. Bersedia? Oke, sekarang boleh diizinkan hadir perasaannya kepada orang tua. Mungkin masih ada luka pengasuhan dari cara orang tua dulu mengasuh yang tanpa sadar kebawa ke pola asuh kita saat ini. Mungkin dulu kita diasuh sedemikian keras, diabaikan, dibanding-bandingkan, diatur-atur, banyak dibatasi, ditolak, dikasarin, dipukul. Apapun itu pengalaman yang membekas dari pola asuh orang tua di masa lalu. Bisakah teman-teman, Bapak Ibu mengizinkannya aja? Kalau masih ada, gak apa-apa, kasih ruang dulu ya. Memang sesedih itu rasanya di masa itu, sekecewa itu rasanya, setakut itu rasanya, dan bahkan mungkin ada yang sebenci itu rasanya. Izinkan aja, gak apa-apa. Memang itu yang dirasakan. Sekarang bisakah Ayah Bunda menerimanya? Menerima luka di hati yang ternyata masih ada. Memang masih ada. Memang masih sakit banget rasanya. Maukah menerimanya? Ya, bagus sekali. Dan sekarang sadari bahwa apapun yang membuat Bapak Ibu terluka itu sudah di belakang. Tidak terjadi
terjadi saat ini. Sudah berhasil dilewati. Maka maukah Bapak Ibu melepas saja rasa sakit ini? Melepasnya lewat nafas. Tarik nafasnya panjang. Tarik saja hal-hal yang menyesakkan di dada itu. Maukah melepasnya lebih baik lagi? Ya, lepaskan ya. Lebih baik lagi melepasnya boleh? Sudah berhasil dilewati. Saat ini semua itu tidak terjadi. Kapan mau dilepas? Sekarang boleh? Bersediakah Bapak Ibu memaafkan orang tuanya? Mereka tidak sempurna. Maksud mereka sayang, tapi ternyata cara mereka salah. Maksud mereka biar anaknya sukses, diasuh dengan keras, tapi ternyata anaknya terluka. Caranya nggak tepat, meski niatnya benar, bagus. Maukah Bapak Ibu memaafkan mereka? Memaafkan ayah, memaafkan ibu. Ucapkannya, ya Allah, apapun yang sudah terjadi di masa lalu, segala kekurangan dan keterbatasan ayah bunda kami, saat ini saya ikhlas. Saya ikhlas memaafkannya. Saya maafkan ayah atas sikapnya pada saya, pada ibu saya, pada adik-adik keluarga saya maafkan ayah. Begitupun bunda saya, ya Allah, saya maafkan bunda atas sikap bunda kepada ayah, sikap bunda kepada saya, sikap bunda kepada adik kakak saya maafkan. Terima kasih ya Allah, saya bersyukur padamu karena lewat semua pengalaman itu saya jadi bertumbuh menjadi sosok seperti saat ini, yang mandiri, yang kuat, yang tangguh, yang bekerja keras, yang sukses, meski ternyata masih ada lukanya. Maka saya maafkan semuanya. Saya doakan yang terbaik buat kedua orang tua saya, dimanapun mereka, diampuni kesalahannya, dimaafkan keterbatasannya dulu, diterima amal ibadahnya. Saya syukuri semuanya. Oke, sekarang boleh peluk tubuhnya, peluk diri sendiri, kasih pelukan untuk tubuhnya, usap-usap bahunya. Ikuti saya, boleh ucapkan dalam hati, wahai diriku, aku benar-benar menyesal sudah membuatmu memendam semua ini bertahun-tahun lamanya, tanpa sadar menzolimi diri sendiri. Maafin aku ya. Maafin aku ya. Maukah kamu berdamai dan memaafkanku? Gak apa-apa, aku maafin semuanya. Aku tahu tidak mudah menjadi dirimu. Kamu sudah berusaha. Kamu sudah berusaha sebaik yang kamu bisa selama ini. Kita berdamai ya. Wahai diriku, terima kasih. Terima kasih ya. Terima kasih udah kuat. Terima kasih udah bisa bertahan, berjuang sejauh ini. Terima kasih udah berusaha menjadi istri, ibu, anak, mantu sebaik yang kamu bisa.
Gak apa-apa kalau tidak sempurna, gak apa-apa kalau pernah salah, gak apa-apa kalau belum semuanya ideal seperti yang kamu mau. Kamu sudah berusaha. Makasih ya. Wahai diriku, apapun yang sudah terjadi, aku menyayangimu. Aku mencintai diriku. Diriku berharga, layak bahagia, layak punya jiwa yang tenang, keluarga yang utuh harmonis, masa depan yang cerah, anak-anak yang soleh dan soleha. Aku layak karena aku berharga. Aku layak jadi ibu yang penuh cinta, yang sabar, yang tenang, yang penuh rasa syukur. Aku layak jadi ayah yang teladan, ayah yang hangat, ayah yang mengayomi, ayah yang senang mendengar, ayah yang jadi teman yang nyaman buat anak-anak. Karena aku berharga, maka ya Allah, aku maafkan anak-anakku. Mereka nggak sempurna, masih belajar, dan seringkali mereka belajarnya dari aku, ayah dan ibunya yang belum sempurna ini. Maka apapun kekurangan, kesalahan mereka selama ini, aku maafkan semuanya. Aku ridho. Bisa diucapkan, apapun kondisi anak-anak kami selama ini ya Allah, meski banyak yang belum ideal, meski masih banyak kekurangannya, meski belum seperti harapan saya, saksikanlah ya Allah, saya ridho. Saya ridho pada anak-anak saya. Saya terima mereka seapa adanya. Saya yakin mereka punya masa depan yang cerah, bahkan lebih baik dari saya. Maka saya syukuri semuanya. Terima kasih Allah sudah menghadirkan mereka dalam hidup saya. Betapa saya bersyukur dan beruntung mendapat amanah ini. Saya yakin kau pun sudah menyiapkan segala sesuatunya untuk saya bisa menjalankan peran ini dengan sebaik-baiknya ke depan. Maka saya berserah diri kepadamu saja. Tarik nafasnya, bebaskan, buang lewat mulut. Sekarang dihadirkan rasa ridho, boleh? Penerimaan pada dirinya sendiri, pada anaknya, pada masa lalunya, pada hidupnya, pada pasangannya. Bisa? Hadirkan rasa ridhonya. Oke, sekarang dilepas, boleh? Lebih besar lagi keridhoannya. Alirkan rasa ridho itu ke seluruh tubuhnya. Ya, bagus sekali. Naik lagi ke rasa syukur. Apapun yang bisa disyukuri pada hidupnya, pada anaknya, pasangannya, masa lalunya. Bisakah hadirkan rasa syukur itu? Fokus pada hal-hal yang sudah baik. Dan dilepas, boleh? Lebih besar lagi syukurnya. Nah, bagus sekali. Dan terakhir, hadirkan rasa cinta yang tulus. Cinta pada diri sendiri. Bagaimana mungkin kita bisa mencintai pasangan, anak, orang lain? Kita aja belum cinta ke diri sendiri. Ya, maka hadirkan rasa cinta yang tulus kepada diri sendiri. Dan sekarang dilepaskan, boleh? Lebih besar lagi cintanya. Sehingga siapapun yang berada di dekat ayah bunda bisa merasakan itu, termasuk anaknya. Oke, dengan rasa cinta itu boleh hadiahkan Al-Fatihah buat diri sendiri. Ya, dan sekarang di hadapan ayah bunda sudah ada kertas. Boleh menulis surat, ya, untuk Ananda tercinta, untuk anaknya yang di kelas ini ya, yang di kelas 6. Nah, nanti akan diserahkan kepada anaknya.
Kira-kira kalau nyerahkan surat pengennya anaknya merasa apa? Merasa dicintai. Maka tuliskan pakai format yang tadi. Ya, I'm sorry, ayah bunda menyesal, mungkin pernah bentak kamu, mengabaikanmu, menolak kamu, memarahi kamu. I'm sorry. Please forgive me. Maafin bunda ya nak. Maafin ayah ya. Kalau ayah banyak nuntutnya. Maafin bunda ya kalau banyak ngomelnya. Maafin ya. Mungkin kamu jadinya sebel, mungkin kamu jadi takut dengan suara ayah yang terlalu tinggi, atau cubitan bunda yang bikin biru. Maafin ya. Yang ketiga, makasih ya nak, udah mau sekolah dengan baik. Makasih ya nak, udah jadi anak bunda yang sangat bunda sayangi. Makasih ya nak, udah sabar banget ngadapi ayah bunda selama ini. Makasih banget. Udah jadi kakak yang baik, udah jadi adik yang nurut. Nah, harapan-harapannya dimasukin. Makasih ya. Dan yang keempat, I love you. Ayah bunda sayang. Ayah bunda bangga, bersyukur. Ayah bunda yakin kamu bisa jadi anak yang hebat, punya masa depan yang cerah, mudah mencapai impianmu, murah rezekinya. Karena ayah bunda mencintai. Ya, tuliskan dari hati, maka dia akan sampai ke hati. Waktunya 2 menit lagi. Habis. Padahal pulpen lagi, ada yang kehabisan pulpen. Bentar Bu, lagi dicariin. Sudah? Ibu-ibu di sini, di depan. Dari mana? Ada yang butuh
butuh pulpen lagi? Sudah? Bu Ana. Satu. Lampunya boleh dinyalain lagi? Lampu lah. Dinyalain lagi. Sudah selesai, ayah bunda? Ada yang sudah selesai? Boleh angkat tangan. Oke, boleh bunda maju. Yang sudah selesai. Ayo. Ada mic lagi. Ada mic lagi Bu Asmi, mic. Oh ini. Sampai bisa. Boleh maju Ibu. Aku mau duduk aja boleh. Nah. Gimana Bu rasanya dari materi yang sudah disampaikan tadi, termasuk dari menuliskan surat tadi, apa pencerahan yang Bunda dapatkan? Mendengarkan, memahami dan mengikuti materi hari ini. Untuk saya pribadi, saya merasa lebih menerima diri saya dengan diri, introspeksi diri saya terhadap karakter saya, terhadap anak saya. Lebih mensyukuri lagi apa yang sudah saya dapatkan selama ini, dan lebih bisa Oke, alhamdulillah. Waalaikumsalam, barakallah. Tepuk tangan dong untuk Bunda. Oke, ada lagi yang sudah selesai? Siapa? Oke, baik. Boleh Bu, dengan Bu siapa? Bismillah, saya Fida. Bu Fida. Setelah mengikuti acara ini, alhamdulillah ya. Lebih lega. Alhamdulillah. Terus apa namanya, merasa lebih baik hatinya itu, lebih baik, lebih santai, lebih insya Allah lebih bisa menerima keadaan, menerima keadaan rumah tangga terutama. Dan alhamdulillah juga merasa lebih bahagia. Alhamdulillah. Lebih bahagia karena bisa menerima diri sendiri dulu. Dan akhirnya nanti akan berimbas kepada keluarga, insya Allah. Dan terima kasih untuk pencerahannya hari ini. Alhamdulillah, tepuk tangan dong ya. Menerima diri sendiri, ya, karena memang menjadi orang tua itu nggak mudah sama sekali. Apa yang paling besar yang menyakitkan bagi diri kita? Merasa bersalah. Ya. Penderitaan yang paling besar kita rasakan sebagai orang tua, merasa bersalah, merasa gagal. Maka ketika kita bisa menerima, gak apa-apa kalau kadang salah, gak apa-apa kalau kadang pernah gagal, ya, menerima semua itu, nah itu yang membuat kita jadi lapang dan justru jadi lebih berani untuk mencoba lagi, gitu ya, berusaha lagi. Oke, dari sisi kanan ada? Boleh? Di sini Bu. Dengan Bunda siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Umiya Hamzah. Hamzah. Oh, Hamzah. Gimana Umi? Ya, alhamdulillah. Hari ini seperti di review dari Bisma. Iya. Sebenarnya sempat beberapa kali riset mandiri. Oh, udah. Alhamdulillah. Short course nih ya. Cuma memang kadang ketika dalam kondisi tertrigger itu kita kadang lupa terhati diri sendiri. Padahal kita kadang justru membantu orang lain atau membantu anak sendiri ketika menghadapi satu masalah yang dia tidak bisa ceritakan. Jadi yang pertama adalah terima kasih Ibu sudah dibantu mereview kembali bahwa kita bisa sembuh ketika kita ingin sembuh. Masya Allah, tepuk tangan dong. Kita bisa sembuh kalau kita ingin sembuh. Maka tadi kan dikasih pertanyaan, mau nggak melepasnya?
Karena seringkali yang menghambat kebahagiaan kita adalah diri kita sendiri. Oke, dari bagian belakang ada yang mau? Bapak? Boleh. Apa Pak pencerahannya hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ataya. Selamat Bu. Terima kasih. Jadi pembelajaran hari ini merupakan refleksi bagi saya pribadi untuk apa ya? Selama ini mungkin merasa kita orang tuanya otoriter. Jadi dengan pencerahan dari Bu ini kita merasa bisa memahami diri sendiri dan anak-anak di masanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi belajar lebih memahami tadi ya. Kalau sebelumnya inginnya kita yang dipahami, sekarang kita berusaha lebih memahami. Ada lagi dari bapak-bapak? Ada? Satu lagi dari bapak sebelum kita mengundang anak-anak solehnya. Silakan bapak. Ya, terima kasih. Anak saya penting, terima kasih diingatkan karena kita mencoba positif bagi untuk mencoba negatif dan ternyata itu bukan satu hal yang fix, sangat mudah untuk berubah. Ya. Kita berharap bahwa bisa berubah dan kita bisa menjadi contoh yang bagus. Kalau kita bisa kita dalam transfer untuk pertumbuhan anak, kadang-kadang kita banyak mengamati saja lebih tapi kadang kalau lupa untuk mengamati pertumbuhan anak sampai sejauh mana. Dengan situ diingatkan mudah-mudahan bisa pakai dalam kehidupan dan kehidupan. Baik, Masya Allah. Terima kasih ayah bunda semuanya. Ya, banyak sekali pencerahan yang semoga ayah bunda sudah dapatkan tadi ya, penerimaan, memahami, belajar menerima dan berdamai dengan diri sendiri. Karena dengan penerimaan dan keinginan untuk berdamai tadi selesai dengan diri sendiri, maka kita juga bisa menjadi sosok orang tua yang lebih penuh cinta. Baik, kita sambut anak-anak soleh kita. Silahkan masuk. Nah, boleh musiknya lagi Bu. Nah, boleh ya saling bertukar surat. Ayo dilampai dulu anaknya. Yang mana nih bapak emaknya nih? Cari-cari ayah bundanya, dicari, dipeluk, dicium ya, diapresiasi. Tadi sudah belajar ya apa yang perlu direspon. Nah, coba dicari mana ayahnya, mana bundanya. Ya, dikenali ayahnya yang mana, tadi pakai baju apa bundanya. Anaknya putih semua ini.